Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan, katakan pujian dan syukur bahwa pada-Mu. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kemuliaan-Mu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu, segenap persembahkan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dan
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Kita sedia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau sungguh baik selalu bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami selalu Tuhan. Engkau telah selamatkan kami Tuhan. Dan kami telah Engkau berikan keselamatan kekal selama-lamanya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Karena Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, Bapa. Engkau selalu mengasihi kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami puji-puji, Tuhan, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari bawah, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku.
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Bapak, ini sebagai ungkapan hati kami Tuhan kepadamu. Kami mau rasakan Tuhan, kasih dari surga memenuhi hati kami, memenuhi hati the power of love. Biarlah aliran kuasa Roh Kudus-Mu mengalir pada saat ini, ketika kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, kami sungguh terberkati karena kasih karunia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat satu pujian lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memuji-muji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Bapa ku cintakan. Bapa ku cintakan. Saya serahkan kepada Uriah, silakan. Ya,
Amin. Makasih Pak Pardosi. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Tiar. Baik. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah saat teduh pada pagi hari ini, hari Kamis ya, 26 Mei 2022. Kebetulan juga hari ini seluruh umat Nasrani memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, dan nanti dia akan mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita ya. Hari ini kita memperingatinya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah di-share dalam grup, bahwa tema firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup dalam kasih ya. Saya bacakan untuk kita semua, mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama. Ya, Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jauh firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saya pikir tidak asing lagi. Ya, sudah sering kita dengar. Tapi hari ini kita mau belajar lebih lagi. Kita diingatkan kembali dengan perikop ini ataupun dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya kalau melihat judul ataupun firman Tuhan ini, yang terbersit di hati saya kasih ya. Kata-kata kasih ini sudah enggak lama, udah enggak asing bagi kita ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita mendengar kata kasih, apa yang pertama muncul di hati kita? Ya, seperti apa? Kasih gitu ya. Nah, kalau bahasa sehari-hari kasih itu apa? Kasih, beri ya, beri gitu kan. Nah, kasih itu artinya beri. Nah, apa yang diberi? Ya, apa saja? Apa saja yang kita punya seperti Tuhan. Dia memberi seluruh hidupnya, napasnya, nyawanya. Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Itulah kasih, ya. Jadi definisi kasih itu adalah suatu keadaan di mana perasaan sayang, perasaan suka kepada sesuatu atau kepada seseorang, atau baik itu manusia ataupun benda. Jadi kita suka, kita sayang, kita senang, otomatis kita mengasihi. Apapun yang dia minta kita beri kalau dia sudah mengasihi kita. Nah, itulah
sebagai definisi daripada kasih, ya. Nah, pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kita mengingat ataupun membaca di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi ia, maksudnya Tuhan, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih, ya. Jadi kasih itu adalah Allah. Kenapa disebutkan kasih itu Allah? Karena dia sudah memberikan seluruh hidupnya kepada kita umat manusia agar kita tidak binasa, agar kita tidak mati, ya, akibat hukuman dosa, akibat kelakuan kita yang tidak berkenan, yang jauh dari harapan Tuhan, jauh dari firman Tuhan, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu pada pagi hari ini saya simpulkan, ya, ada 5 sifat yang dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam kasih. Saya percaya kita semua yang di sini adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kasih karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang pertama, apa itu sifatnya yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan ataupun hidup dalam kasih? Yang pertama, sikap mengasihi yang tulus. Ya, tadi di ayat 9 dan 10 dikatakan dengan jelas, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jelas. Jadi mengasihi itu jangan pilih kasih. Jangan kalau dilihat dia naik mobil Mercy, dia naik mobil Jaguar, waduh kita pelayanannya sampai antarin sampai ke bangku, ke tempat duduk. Tapi kalau datang bajunya hanya sederhana, datang pulanya ya hanya naik roda 2, wah udah kita diam aja sebagai aser penerima tamu. Tidak seperti itu. Hari ini dikatakan kita sebagai anak Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita diingatkan, mari kita mengasihi semua orang sama. Seperti Allah mengasihi kita. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak lihat berapa besar dosa saya, seberapa kecil dosa orang-orang lain. Tapi semua dia kasihi tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Jadi mengasihi itu adalah dengan hati yang tulus, melayani seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bukan karena terpaksa atau karena kewajiban. Seperti tadi Aser tadi, karena dia penerima tamu, ya udah lakukan saja. Tapi tidak dari hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sifat ataupun sikap yang kita miliki sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, yang tinggal dalam kasih, yang hidup dalam Tuhan. Yang kedua, memiliki semangat. Ya, ini semangat sangat perlu. Ya, tadi ayat 11 jelas dikatakan, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, bagaimana caranya biar kita semangat? Kita datang kepada Tuhan, kita upgrade roh kita agar kita itu bisa bersemangat. Memang itu butuh kerja keras, butuh semangat. Nah, kalau kita melayani Tuhan, misalnya ya gara-gara tadi di rumah, maaf, biasa itu ya saya juga dulu waktu almarhum gitu. Dari rumah misalnya kita ada cekcok sedikit, gara-gara sedikit saja, contohnya mau berangkat kunci mana? Nah, karena kunci nggak dapat, akhirnya sempat sampai nada tinggi gitu kan, nada tinggi. Kemudian sampai di gereja, begitu kita aser lemes karena tadi habis manyun dari rumah, langsung aser pun gini, pagi gitu, lemes ya, tidak bersemangat, sepertinya tidak yakin dengan diri sendiri, sepertinya tidak percaya, ya, tidak percaya diri. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda, memiliki semangat. Kalau kita memiliki semangat, dari hidup kita, dari pribadi kita, dari wajah kita, itu memancar semangat, memancar aura yang membuat orang itu damai sejahtera, sukacita, senang berteman dengan kita. Ya, nah jadi ini perlu dijaga. Saya teringat satu hari kesaksian gembala senior saya, dia bilang begini, saya ini loh katanya dulu susah katanya. Sekarang dia gembala ya luar biasa. Nah kemudian katanya saya ketemu setelah 40 tahun bertemu dengan teman-teman dulu kuliah. Dia bilang gitu kan. Kemudian rupanya dia simpan foto 40 tahun Bapak Ibu. Dia tunjukkan foto waktu kuliah
gitu kan. Itu ya dulu, zaman dulu foto kuliah itu kan bajunya gimana sih, kemudian juga kamera juga kan belum secanggih sekarang, pasti ya agak kumuh gitu ya. Nah ditunjukin, temannya ini ngomong, dia kan gembala, ini temannya ini bukan gembala, tapi karena dulu teman kuliah kan asik aja ngomongnya begini, kamu itu lo dulu jelek banget, tapi kamu sekarang kok bisa cantik ganteng ya, katanya beda gitu kan. Nah terus dia bilang gini, masa sih, saya kaget, katanya saya dibilang dulu jelek gitu kan. Saya pikir, masa sih saya dulu jelek, jadi sekarang ganteng? Lah kok bisa ya? Nah, terus dia sebagai hamba Tuhan, dia berdoa. Dia bilang begini, loh kok saya dibilang jelek? Terus saya bilang, ya ada fotonya di rumah. Dia kirimlah itu foto, 40 tahun yang lalu ya. Dia kirim. Loh, mestinya kan dulu waktu muda lebih cantik dong, dibandingkan sekarang sudah jadi opa-oma ya. Nah, ditunjukin. Dia bilang, benar Bapak Ibu, katanya, foto saya itu jelek banget. Kucel katanya, kemudian saya juga kayak gimana lah gitu kan, bajunya juga gimana. Terus saya bilang, Tuhan rupanya saya berdoa, saya hikmat Tuhan datang. Dia bilang begini di hikmat Tuhan itu, kenapa kamu bisa orang katakan lebih semangat sekarang, lebih keluar auranya, karena kamu sudah hidup baru dan kamu sudah mengalami Tuhan, karena Roh Kudus ada tinggal di dalam kamu. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi kalau mau kita kelihatan lebih awet muda, lebih fresh, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki ketabahan dalam kesesakan. Ya, harus tabah. Waduh, tak ada di manusia di dunia ini yang nggak punya masalah. Banyak masalah. Saya juga mengalami itu. Bapak Ibu, proses demi proses, waduh, luar biasa. Ya, saya pernah mengalami kesesakan yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Tahun 2017, suami saya itu sakit setelah stroke 5 tahun, Bapak Ibu. Ya, kemudian kami mau mengawinkan putri kami yang paling besar, Esther. Undangan sudah berjalan, semua sudah berjalan dengan baik. Ya, ternyata 2 minggu sebelum hari H kami pesta ini, suami pulang ke rumah Bapak. Wow, itu bukan kesesakan lagi saya pikir ya. Luar biasa dahsyat sekali. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus, Roh Kudus yang luar biasa topang saya dan keluarga. Ya, saya bilang sama Tuhan, I surrender, Lord. Ya, saya berserah Tuhan. Terserah apa yang Tuhan mau. Ya, itu meninggal hari Jumat malam, kemudian kabarin keluarga, Sabtu keluarga datang. Salah satu kerabat almarhum, teman dekatnya, teman kerjanya, seniornya, dia datang, dia ngomong begini, kakak, kata dia panggil saya kakak, kakak, ini bagaimana nih si abang, katanya, apakah dibawa ke Medan? Gitu. Wow, saya nggak bisa jawab Bapak Ibu, karena keluarga belum pada datang di situ. Kemudian keluarga dari pihak suami terutama ya, kemudian dia tanya lagi, terus bagaimana statusnya si abang ini? Kalau di orang Batak itu kan, kalau karena belum punya cucu, jadi dia ya hanya acara biasa gitu kan. Nah, kemudian dia bilang lagi, tapi gini, bagaimana juga dengan pestanya si Esther gitu kan? Itu pertanyaan bertubi-tubi, sementara saya sedang menangis, mata masih bengkak, masih di depan almarhum. Ya, saya diam, tapi saya dengar, saya diam. Kemudian saya nggak bisa ngomong, saya tundukkan kepala, saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan, tapi saya percaya semua ini dalam kendalinya Tuhan. Nah, kemudian setelah mereka tanya seperti itu, nah 4 pertanyaan itu, empat pertanyaan yang keempat dia bilang begini, apakah ini statusnya si abang bisa kita naikkan, status almarhum. Jadi karena dia sudah ikut merencanakan pesta, bisa kita naikkan, jadi dia nanti bisa bikin acara adat Batak penuh, karena sudah ada acara rencana mau pernikahan si Esther gitu kan. Nah, saya nggak bisa mikir kan, pasti, tapi saya kembalikan pertanyaan itu kepada mereka dengan rendah hati. Saya bilang begini, Bang, saya panggil dia abang. Abang, terima kasih perhatiannya dan seluruh pertanyaannya. Saya bilang gitu kan, itu semua baik, saya bilang. Tapi saya mau tanya, jika abang jadi saya, apa yang abang lakukan? Saya kembali bertanya kepada dia. Saya bilang, abang sudah banyak mengikuti acara-acara adat orang Batak. Saya tahu dia pakar adat. Apa yang abang lakukan yang terbaik buat saya, buat suami dan buat anak saya bilang. Terus dia diam.
Karena saya kembalikan pertanyaan itu kepada dia. Tapi sambil saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya ajari saya menjawab pertanyaan orang ini. Keluarga belum datang dari Sumatera. Nah, pendek singkat cerita, si bapak itu memang tulus ya, memang teman yang baik, sahabat yang baik. Dia bilang, jalan terus, Esther, nggak ada kendala. Nah, tapi kalau masalah dinaikkan itu keputusan kakak. Saya bilang tidak. Jika di dalam Tuhan, nggak usah. Adat itu hanya pendamping. Nomor satu itu adalah acara gereja, sakramen gereja. Saya bilang itu adat itu nomor sekian. Nah, itu Bapak Ibu tidak mudah, ya. 2 minggu lagi, persis Sabtu ke Sabtu, 2 minggu lagi anak saya nikah, ya. Dan di nikahan itu ya semua berjalan dengan baik. Tapi semua itu kemurahan Tuhan, bukan saya bilang itu karena saya hebat, tidak. Dan saya ambil hikmahnya dari situ. Ketika selesai pesta saya katakan thank you Lord, terima kasih. Semua itu dalam rancangan Tuhan. Ya, saya nggak kebayang juga. Kalau suami harus saya dorong-dorong dengan kursi roda mungkin. Anak menikah, itu sangat merepotkan. Maka Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan panggil pulang. Ya, nah jadi itulah yang terjadi. Dan itulah yang dikatakan tadi. Kita tabah, sehingga saya bisa melepaskan dia. Melepaskan suami, ya udah memang waktunya pulang. Dan memang sudah sakit selama ini, ya kita didukung oleh keluarga besar tentunya juga. Ya. Nah kemudian semua berjalan dengan baik ya. Di ayat 12 dikatakan juga jelas di sana dikatakan dalam tadi pembacaan kita Roma 12 ayat 14 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi ketika kita sesak kita berdoa biar Tuhan kasih hikmat. Apa yang harus kita lakukan? Masa kita harus tunda pernikahan ya? Padahal si bapak pulang dia mau udah selesai tugasnya. Kalau kita tunda lagi, apa enggak kita repot lagi? Catering sudah dibayar, bla 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 sudah dibayar semua. Akhirnya go kita jalan dan semua berjalan dengan baik. Dan saya percaya itu yang terbaik buat kami pada waktu itu. Saya percaya itu Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Itu yang ketiga, memiliki ketabahan dan dalam kesesakan. Yang keempat, memiliki kemurahan hati. Ya, ini sering sekali. Ini hanya sepele-sepele saja sebenarnya kan. Ya, apa kemurahan hati? Kadang-kadang kita berkunjung ke tempat orang sakit, ya. Ya ke tempat orang sakit kalau kita berkunjung ternyata kita lihat ya keluarga ini katakanlah ya mungkin karena sakit penyakit sudah lama kurang mampu gitu kan. Nah kita datang maaf kata waduh kita bingung gitu ya. Nah kita bingung gimana ini gitu kan. Nah kita juga harus mau berkorban keluarkan kocek. Nah ya kan keluarkan kocek. Kalau kita ngajak teman mau nggak mau kita ke warung dulu ya kan kita ke warung, baru kita bawa, yuk kita sama-sama. Nah itu namanya mempunyai kemurahan hati, peduli. Karena mereka tidak mampu. Tadi dikatakan bantulah orang-orang kudus, orang-orang seiman. Kita bantu, jangankan seiman. Yang tidak seiman pun kadang-kadang kita bantu. Seperti itu ya. Nah bagaimana cara membantu? Banyak ya. Cara kita membantu, yaitu mungkin uang parkir. Uang parkir 2.000, kita kasih 5.000, ada rezeki. Itu Anda membantu. Itu kita punya kemurahan hati. Ya udah ambil saja. Sepele, tapi itu luar biasa, ya. Itu Anda sudah melakukan kasih yang daripada Tuhan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, memberkati kala disakiti, ya. Seperti Tuhan Yesus melakukannya sempurna di Golgota, di salib. Dikatakan apa? Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kita tahu kita tidak bisa melakukan itu, tidak bisa semampu itu kita. Tapi paling tidak dengan mengingat firman Tuhan itu akan menolong kita meringankan beban kita. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita harus belajar mengampuni orang yang menganiaya kita. Ya, di dalam ayat 14 juga ada dikatakan di sana, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, nah ini harus kita pegang. Jadi dari kitab pembacaan firman pada hari ini ya yang panjang dan di situ diuraikan ada dengan jelas janganlah balas kejahatan dengan kejahatan ya jelas dibaca ya kita renung-renungkan dalam firman Tuhan. Tapi tadi ada 5 hal yang Tuhan mau, yang Allah mau kita lakukan dalam hidup kita. Kita sebagai orang ataupun anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam kasih, yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, mempunyai sikap mengasihi yang tulus. Yang kedua, memiliki semangat di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, memiliki ketabahan dalam masa kesesakan. Yang keempat, memiliki kemurahan hati, peduli kepada sesama. Yang kelima, memberkati walaupun kita disakiti. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang luar biasa, sekali lagi
Kami bersyukur buat waktu ini. Terima kasih buat The Power of Love, Pastor Surbakti, Bu Ria, dan seluruh partisipan. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kita menjalankan hari-hari kita, agar kita bisa lebih lagi dan lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau adalah kasih. Engkau sudah memberikan nyawamu kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak buat firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan, akal kami memiliki sikap mengasihi seperti yang Tuhan miliki. Agar kami juga memiliki semangat di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus. Kami juga memiliki ketabahan bersama dengan Tuhan. Dan juga memiliki kemurahan hati, kepedulian kepada sesama kami. Dan memberkati orang yang menganiaya kami. Bapak, kami tahu itu tidak mudah. Tapi kami percaya karena Roh Kudus-Mu sudah bersama dengan kami, tinggal di hati kami, maka kami akan dimampukan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh partisipan yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati The Power of Love, berkati seluruh kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami juga, kami semuanya serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami lebih bijak lagi Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, untuk berjalan di dalam terang-Mu, di dalam kasih-Mu. Jadikan kami saluran berkat-Mu Bapa untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kami manusia. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terpujilah Engkau, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Bu Ria. Silakan Bu Ria. Ya, amin. Makasih Bu Tiar untuk firman Tuhan yang Amin. sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Silahkan Bapak Ibu yang mau bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kami persilahkan. Pak Yoce, ada mau bersaksi? Ya, terima kasih Bu Tia untuk Baik, firman Bu Tuhan. Ellen. Oh ya. Ya, memang untuk hidup dalam kasih dengan situasi apalagi seperti sekarang ini tidak mudah ya. Ya, kita berhadapan dengan berbagai karakter. Ya, seperti saya di tetangga pun saya juga nggak tahu ya kenapa dia baru pindah, tapi dia kok pertama kita bertegur sapa, tapi satu ketika saya nggak tahu kenapa di jalan ketemu dia buang muka gitu ya, dia buang muka. Saya dalam hati saya bertanya apa salah ya, dan itu berlaku sampai sekarang itu. Jadi saya sayang sebetulnya, padahal kita kalau tetangga itu bertegur sapa, betapa ya kita, halo, bagaimana kabar. Nah, saya berusaha untuk seperti firman Tuhan kita harus mengasihi ya. Nah, waktu suaminya meninggal, saya datang. Tuh, meninggal tetangga, saya datang. Tapi tetap sampai sekarang kita dibenci, satu keluarga. Mereka tidak bertegur sapa. Nah, cuma memang saya tetap bertanya, tapi saya selalu berdoa. Tuhan, kiranya waktunya Tuhan berikan supaya kita bisa hidup rukun sebagai tetangga. Karena selama saya tinggal di Pulau Mas, itu 30 tahun lebih, nggak ada tuh kita bertetangga yang saling membenci gitu. Padahal di sana tetangga saya kebanyakan Muslim tuh ya. Kita cuma berapa yang Kristen.
Tapi di sini kok sesama Kristen bisa benci begitu. Nah inilah memang kalau kita tidak punya rasa kasih itu bisa membuat kita kita membenci. Ya, jadi saya juga heran dia ngomong sama tetangga yang ini, emang masalahnya apa? Oh banyak katanya. Saya pikir banyaknya apa gitu ya. Padahal dia baru pindah dan kita belum pernah ngobrol gitu, belum pernah paling ya cuma tegur sapa halo, ya panggil saya halo, ya om, kayak gitu. Tapi itulah firman Tuhan itu yang menjadi dasar kita sehingga walaupun kita dibenci, kita tidak tahu apa masalahnya, ya itu kita tetap mengasihi. Saya tetap mengasihi mereka, saya tetap mendoakan supaya mereka diberkati usahanya, memberkati keluarganya. Jadi ya firman Tuhan memang terkadang enak di kuping, tapi kadang kalau kita melaksanakannya itu tidak mudah kalau kita tidak punya dasar kasih. Jadi kasih itulah yang melunturkan akan segala keangkuhan kita, kesombongan kita. Kita bisa mengasihi mereka walaupun mereka tidak mengasihi kita. Terima kasih Tuhan memberkati Bu Tiar, firman Tuhan yang indah. Biar kita selalu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. 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 Makasih Pak Yoce Tumbelaka untuk kesaksiannya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang mau bersaksi, kita akan masuk di dalam ruang doa. Ya. Kesehatan. Lima doanya. Ya. Oh iya, salam Pak Surbakti, ada Pastor Surbakti. Iya, iya. Ya semangat terus Bu Shirley. Kalau misalnya periksa kesehatan gitu nggak ditanggung sama perusahaan Bu Shirley? Saya periksa semua oke, darah saya. Iya, ya. Oke lah begitu. Oke, kita masuk dalam ruang doa ya. Ayo Ini, Bu Shirley yang Regina siapa ini? Ini rupanya Bu Lin Ibu Lin Parlina. Oh, Berlina. Pastor, iya. Beda ini. Iya. Oke. Ayo silakan Bu Shirley. Pagi ini kita saling berdoa antara satu sama lain. Saya doakan untuk Ibu Palina doakan untuk Pak Subati. Pak Subati doakan untuk Ibu Tia, dan Ibu Tia doakan untuk saya dan Pak Oktob dan penutupannya. Oke.
Untuk saya seperti biasa kesehatan. Ya. Nomor 2 anak-anak supaya mereka takut Tuhan, mereka sehat dan pekerjaan mereka. Ya. Itu saja dari saya. Baik, ya. Ibu Parlina. Bu Parlina, apa pokok doanya, Bu? Ya, kesehatan saya, anak-anak biar takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya. Ya. Terus saya mohon doanya, mudah-mudahan ruko saya cepat laku. Amin. Oh ya. Iya, udah itu aja. Anak-anak, rumah tangganya, kesehatan. Di mana letak rukonya, Bu Lin? Di Sukabumi. Oh, iya. Oke, di Sukabumi ya, Bu. Bu Sherly. Iya. Oke. Ya, saya juga pokok doanya biasa kesehatan, kemudian anak-anak yang sedang kuliah, yang sedang skripsi, dan kemudian ya pelayanan online dan onsite seperti itu. Terima kasih. Bapak Subakti, Ibu Pelana doakan. Ya, doakan yaitu tentang perkembangan The Power of Love, bukan saja segi kuantitas tapi kualitas juga, supaya orang-orang semakin komitmen untuk sama-sama mengembangkan The Power of ini, karena kebersamaan itu akan mengerjakan suatu pekerjaan lebih mudah. Ya, jadi doakan supaya ada orang-orang yang betul-betul komitmen ya untuk sama-sama mengerjakan. Ini proyek Tuhan, bukan proyek saya. Saya hanya hambanya. Ya, itu saja dari saya, dan juga kesehatan dan sebagainya. Tuhan berkati. Baik saja kan. Silakan duluan, Ibu Sherly. Ya, silakan. Saya dulu, Mbak. Oke. Shalom. Terima kasih. Puji syukur kami naikkan pada Tuhan pada pagi ini. Kami sangat bersyukur karena dapat bersama-sama dalam Zoom meeting ini, bukan karena kebetulan tapi karena kasih penyayang Tuhan. Amin. Pada pagi ini kami datang padamu berdoa untuk Ibu Parlina Tuhan. Berkatilah kesehatannya, anak-anak, keluarganya, di mana saja mereka berada Tuhan. Terima kasih. Kami juga doa untuk setiap kebutuhan yang dilakukan oleh Ibu Parlina Tuhan. Terima kasih dan doa Tuhan Yesus kami doa. Amin. Sorry. Silakan, Bu Lin. Berdoa untuk Pak Turbakti. Ya. Ibu Parlina. Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, Tuhan, kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas kasih dan keberkahan-Mu, Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan, kami bersatu hati, Tuhan, berdoa untuk Bapak Surbakti, Tuhan, berkati dia, berkati pelayanannya, berkati Power of Love, Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang Kau selamatkan, ya Tuhan. Berkati rumah tangganya Bapa, berkati keluarganya, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua pergumulannya, Tuhan, di dalam tangan kasihan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan.
oleh kemurahan-Mu, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami di ruang doa ini Tuhan untuk datang menyampaikan doa-doa kami, permohonan kami, isi hati kami kepadamu Bapa. Ini kami Tuhan, pagi ini kami bersepakat Tuhan, mau berdoa buat Ibu Shirley Rose yang ada di Brunei Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan ibu ini pada saat ini Bapa. Tuhan tahu kesehatan tubuhnya, lengannya, tangannya Bapa yang masih belum sempurna, belum pulih total Tuhan. Tuhan kami terus berharap kepadamu, biarlah Tuhan kiranya anugerah-Mu turun untuk kesembuhan Ibu Shirley Rose lewat obat-obat, lewat makanan maupun minuman yang dia konsumsi, dia pakai Bapak untuk memulihkan kesehatannya, untuk menyembuhkan seluruh tubuhnya Bapak. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati, Engkau memakai sebagai alat-Mu Bapak. Sehingga Tuhan Ibu Shirley nanti bisa bersaksi oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah menjamah dia, menyembuhkan dia Tuhan. Berkati seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya Engkau urapi Bapak. Dengan kuasa darah Yesus, Engkau mengurapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Maka jadilah sembuh, jadilah kuat, dan jadilah pulih seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berkatilah anak-anaknya juga, Alek dan Andrew yang tinggal di Malaysia Bapak. Bapak kami serahkan kedua anak ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ini adalah masa depan keluarga Bu Shirley dan juga masa depan untuk bangsa ke depannya Bapak. Untuk itu Tuhan Engkau memperlengkapi mereka dengan kasih-Mu, kasih dari surga. Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Tolong Bapak, kami mau berdoa buat kedua anak ini Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Roh Kudus membimbing mereka tetap berjalan pada jalan yang benar, pada jalannya Tuhan Bapak. Sehingga mereka Tuhan bisa lebih dahsyat lagi, lebih sukses lagi, lebih lagi menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatannya, berkati seluruh kerinduannya, masa depan mereka. Tuhan yang jaga, Tuhan yang menyiapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Lin Parlina Tuhan. Tuhan Engkau tahu juga dengkulnya yang sakit Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong dia, Engkau akan menyembuhkan dia dengan beriman kepadamu dan juga dengan pertolongan dokter ataupun obat-obat yang dia konsumsi Bapak. Maka Ibu Lin Parlina juga akan mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya itu Bapak. Kau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter buat kami, anak-anakmu yang berharap kepadamu. Kalau orang lain Engkau tolong, maka kami percaya Ibu Lin Parlina juga akan Kau tolong. Dan kami percaya satu hal, ini adalah cara Tuhan juga untuk memakai Ibu Lin Parlina Bapak, untuk lebih mendekat lagi kepadamu Tuhan. Menjadi pendoa Tuhan, menjadi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Semakin hari semakin dahsyat Bapak, kuasa-Mu mengalir atas hidup Ibu Parlina. Terutama pergumulannya Tuhan, untuk ruko yang ada di Sukabumi Tuhan. Bapak, kami juga bersepakat pada pagi hari ini Bapak. Kami mau serahkan Tuhan ruko Ibu Lin Parlina yang ada di Sukabumi. Mereka Tuhan berencana menjual Bapak. Bapak, bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, jika Engkau berfirman, jika Engkau berkenan, maka ruko itu akan bisa terjual dalam waktu secepat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon perkenan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengirimkan orang yang akan membeli dengan harga yang sepantasnya. Dengan pembayaran yang cash, pembayaran yang terbaik, orang yang terbaik. Itu akan terjadi di dalam hidup Ibu Lin Parlina dengan penjualan rukonya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir, mujizat-Mu terjadi buat hidup Ibu Lin Parlina. Sehingga itu menjadi kesaksian buat dia Tuhan. Bahwa Engkau terus pelihara dia. Bahwa Engkau terus menjaga dan menopang dia Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat the power of love. Tuhan, Kau kirimkan Bapak orang-orang yang setia. Orang-orang yang mempunyai hati hamba. Hati yang setia untuk boleh bekerja sama di the power of love Tuhan. Oh Bapak di surga, kami percaya Engkau sanggup melakukannya dan the power of love adalah milik Tuhan. Untuk itu Engkau akan mengirimkan orang-orang yang tepat
waktu, tepat pada tempatnya, dan tepat sesuai dengan talenta yang dia miliki. Berkati Bapak Pastor Surbakti sebagai pembina, sebagai koordinator. Kau pakai terus dia lebih lagi dan lebih lagi. Berikan dia Tuhan sukacita, semangat, dan juga hikmat marifat daripada Tuhan. Engkau tambahkan kasih-Mu kepadanya Bapak, agar dia bisa juga mengasihi sesama, mengasihi seluruh anggota ataupun partisipan yang ada di The Power of Love, bahkan juga untuk keluarga. Engkau berkati Bu Agnes Gultom, berkati anak-anak, cucu dan mantu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dibutuhkan keluarga ini, Tuhan mencukupkan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sama-sama berdoa buat Ibu Tiar Purba yang Tuhan sudah percayakan menjadi koordinator ladies dan ibadah raya. Kemampuan dan kesanggupan itu berasal daripadamu. Amin. Engkau akan membawa kehidupan Ibu Tiar kepada satu level yang lebih maju lagi. Dan ada pewahyuan dari Tuhan apa yang dia kerjakan. Bukan menurut manusia, tapi menurut Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia betul-betul menurut apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan, aku berdoa buat keluarga Ibu Tiar, baik anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk kuliah dan sebagainya, bahkan kebutuhan sehari-hari. Tuhan campur tangan. Amin. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan, hari ini hari bahagia. Tiar, karena penyertaan Tuhan luar biasa sampai hari ini. Baik buat Ibu Perlina, buat Bu Shirley. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berjanji sekali-sekali pun tidak pernah meninggalkan atau membiarkan. Tetap setia bersama dengan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita ada waktu sedikit lagi. Terima kasih ya Pak Subrati. Jadi saya sedikit bersaksi ya, bersaksi. Ya, silakan Pak. Nah, jadi dulu saya selalu berdoa berfokus kepada diri saya. Tapi sekarang Tuhan arahkan tidak berfokus pada diri saya, tapi berfokus kepada Tuhan. Amin. Nah, di mana bedanya? Misalnya tadi Ibu Perlina berdoa supaya penjualan ruko ya. Tapi apa komitmen pribadi dengan Tuhan kalau itu terjual? Betul. Kan gitu. Jadi itu penting sekali sehingga kita dengan Tuhan lah. Jadi nggak perlu misalnya merupakan juga, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ruko ini terjual, apa komitmen kepada Tuhan? Nah, karena apapun yang kita kerjakan fokusnya kepada Tuhan. Nah, baik juga pelayanan, saya nggak pernah berpikir, oh ini pelayanan saya. Enggak. Ini pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya lakukan. Pemilik itu adalah Tuhan. Kita ini sebagai hamba-hambanya. Kita hidup sementara. Kita tidak tahu sampai tahun berapa kita akan hidup. Tapi waktu kesempatan ini, kita dengan Tuhan ada komitmen pribadi. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita tidak mudah stres. Itu yang membuat kita bahagia. Itu yang membuat kita senang. Kenapa? Kesenangan sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya ketika kita dapatkan dari Tuhan. Karena beda dengan apa yang dunia tawarkan. Nah itu. Nah jadi ada orang bilang, kok Pak Surbakti katanya kok semangat terus. Mereka nggak tahu semangat itu adalah dari Tuhan. Amin. Bukan dari diri saya. Saya mungkin seminggu bisa semangat, tapi seterusnya bisa langsung lemes. Ya kan? Tetapi ketika semangat itu dari Tuhan, dialirkan ke dalam hati saya bisa tetap semangat karena itu orisinil dari Tuhan. Nah, ini saksian sini sampaikan supaya kita pun memahami, belajar untuk fokus hidup kita adalah Tuhan.
Apa saja aku perbuat dengan segenap hatiku, aku perbuat seolah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini harus komitmen, harus ada. Nah, sehingga kita bisa sehari-hari hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa Tuhan hari ini yang saya kerjakan? Kepada siapa saya ketemu hari ini? Jadi kita selalu ada agenda-agenda bersama Tuhan, agenda-agenda pribadi kita. Ini yang luar biasa. Sehingga kita akan tampil beda di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini. Berbeda. Nah, kenapa berbeda? Kita tidak mengandalkan diri sendiri. Amin. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi perubahan ini memang ya enggak drastis, tapi kita berkata, Tuhan, aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi aku hidup untuk Tuhan. Ajari aku Tuhan. Bimbing aku Tuhan. Jadi kita tidak berfokus lagi kepada kebutuhan, tapi berfokus kepada Tuhan. Amin. Jadi selalu kita minta bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya kan? Nah, dengan cara demikian hidup kita akan terus diubahkan. Amin. Dari hari ke hari diubahkan Tuhan, diubahkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia rohani. Manusia rohani itu bukan karena segudang pengetahuan, tapi sebab akibat hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah membuat perubahan hidupnya. Ada nilai-nilai yang Tuhan berikan. Sehingga dia bisa berkata kepada orang lain, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Bagaimana bisa begitu demikian? Karena apa? Dia tahu bahwa hidup ini sementara, tapi sepanjang hidup ini dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Ya kan? Hubungan dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita bernilai, berharga. Dan kita berkata bahwa ada kemajuan-kemajuan secara rohani. Sehingga kita tidak khawatir tentang hidup, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kenapa? Kita sangat yakin Tuhan siapkan semuanya. Amin. Jadi kita jauh dari kekhawatiran-kekhawatiran. Musuh yang kita hadapi adalah salah satunya bentuknya kekhawatiran. Ya. Penghalang berkat Tuhan adalah kekhawatiran. Maka Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, dan sebagainya. Seperti bunga bakung itu bisa indah. Burung udara yang juga tidak menanam, Tuhan pelihara semua, terlebih kamu. Kata Tuhan, aku pelihara kamu. Yes. Nah, jadi kekhawatiran di mana bersarang? Di alam pikiran orang. Ya. Di pikiran ini yang tempat peperangan. Nah, jadi saya sampaikan ini karena ini salah satu pengalaman yang saya alami, satu perjuangan, dan saya bagaimana setiap hari menang atas segala kekhawatiran. Dan saya tidak taruh pikiran saya adalah kekhawatiran. Tapi apa rencana Tuhan ke depan? Apa yang Tuhan mau ke depan? Nah, pelayanan ini pun saya tidak pernah berpikir, oh ini pelayan saya, enggak. Ini Tuhan punya pelayanan. Saya hanya hamba-Mu, Engkau percayakan melayani. Nah, saya konsisten di situ. Jadi membuat saya bisa bangun pagi itu karena hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Komitmen dengan Tuhan. Jadi bukan dengan Ibu Tiar, dengan Ibu Zarli, atau diperlukan dengan Tuhan, komitmen saya. Ya, kalau saya hanya komitmen pada seseorang, ketika saya nggak suka pada seseorang, bisa berubah kan? Bisa berubah. Karena kan komitmennya kepada manusia kan. Tapi kalau komitmen dengan Tuhan, walaupun ada orang-orang yang bermacam-macam tipenya ya, tapi dengan Tuhan komitmennya. Jadi saya katakan, Tuhan bangunkan saya sebelum jam 4. Paling lambat jam 4 tuh bangun. Jadi saya jam 3 udah bangun. Jadi saya nggak mau tidur lagi, nggak mau. Kenapa? Karena kalau perasaan sih ada, oh Pak masih pengen tidur dan sebagainya. Saya kerjakan yang lain, ya kan? Iya. Saya tak boleh lah Pak Subati. Iya. Perasaan ada, pasti ada. Nggak mungkin tidak ada manusia.
Tapi saya kerjakan yang lain, banyak masak air, kan apa sajalah, artinya ada kegiatan, bikin kopi. Wah, saya kan ngurus istri, apa yang saya bisa kerjakan buat dia, buat sarapan, apalah semua. Nah, itu saya kerjakan supaya apa? Supaya saya jangan tidur lagi. Kan gitu. Kalau nggak tidur lagi, masih lama nih. Masih ada kan gitu. Akhirnya ketiduran. Ya tiduran jadinya kan. Nah gitu. Jadi ya ini salah satu bentuk ya bagaimana kita artinya mengalahkan rasa ngantuk, ya kan? Atau perasaan masih lama ini, masalah 1 jam lagi, golek-golek dulu lah. Kan gitu kan? Jadi kita ambil sikap. Saya seperti ini. Nah, jadi kita akan memperoleh kemenangan atas kemenangan dari hari ke hari, yaitu itu saja arahan pagi hari ini supaya kita menang terus ya. Amin. Jadi bukan merekmut, tapi kita mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, kiranya ini kesaksian ini pun akan membangun kita, akan tampil beda untuk kemudian hari. Ya, gitu. Makanya saya pikirkan kalau saya kan call orang ya, panggil orang, kadang saya panggil Bu Shirley bangun, kami miss call gitu ya. Tapi saya nggak ada orang miss call ke saya. Pak Subakti boleh bangun, Mas. Intinya juga nggak pernah miss Kan setiap kita buka handphone sudah online, ngapain lagi dibangunkan? Nah, itulah menurut saya. Tapi itu semua karena komitmen tadi. Intinya adalah komitmen dengan Tuhan ya. Oke, kita kembali sebentar lagi ke main room ya. Iya, oke dah ya. Ya. Halo, Bu Hani. Pagi, Bu Hani. Halo. Ya. Salam Ibu. Salam Bu Luis. Sorry Bu Luis, tadi malam terganggu sama Pak Sembiring, sama teman-teman yang dari Belgia sampai jam 2:30 pagi barusan. Wow. Ya. Pak Sembiring lagi minta maaf. Pak Sembiring lagi minta maaf sama Ibu tuh. HP saya dipakai sampai lobet, coba nggak dicasin. Gimana saya nggak ini coba. Sampai jam 2 malam masih ngobrol sama temen ini ya Zoom-nya. Berapa orang itu? di Zoom ngobrolnya, kirain Jadi saya terbangun saya jadi bersungut-sungut juga saya. Kamu ini gimana sih? Saya besok tugas gitu. Akhirnya bener 14 lagi saya. Maaf ya Pak Subakti ya. Ya nggak apa-apa. Jangan marah sama saya, jangan diskor saya. Ya nanti Ibu Ria yang doa syafaat Bapak Sembiring ya Pak Ibu Ria ya. Baik Pak. Nah nanti Bapak terima kasih Ibu ini. Mana Ibu Hani ada ya? Siap nanti Ibu Hani. Kenapa? Aduh, saya pakai handphone Pak. Nanti Saya aja Pak, saya tadi udah lari tugas gara-gara Pak Sembiring. Siap. Baik. Saya aja Bapak. Silakan. Tanpa musik ya Pak. Ya. Tanpa musiknya dari surga. Ya. Kita akan masuk dalam doa penutup. Adakah doa-doa dari teman-teman yang tidak bisa join Zoom pagi ini yang dititipkan ke Bapak Ibu? Nanti didoakan oleh Pak Brahmana Sembiring. Siapa yang kita ingat yang kita doakan? Atau ada yang menitipkan doa? Ya, tetap doakan itu Ibu Rumanggun ya. Kemarin saya sudah kunjungan ke sana, sudah banyak kemajuan lah kesehatannya. Ya, tapi kita doakan supaya betul-betul pulih 100%, betul ya. Itu saja tambahan pokok doa. Iya, baik Pak Brahmana, doakan Ibu Rumanggun Manulang untuk kesehatannya semakin pulih. Kita doakan juga terus Ibu Agnes Gultom, Pak. Baik, kalau tidak ada yang lain, atau Pak Brahmana mau bersaksi dulu sebelum berdoa? Iya, betul. Brahmana Kastatiwi. Oke, kita berikan waktu bersaksi ya sebentar ya. Silakan Silakan Pak Brahmana. Pak Brahmana. Mr. Brahmana.
Ya, oke deh Bapak Ibu sekalian, ya mungkin sedikit karena waktu kita ya, tapi satu yang pasti ya, jadi keberhadiran kebersamaan kita pagi hari ini kena anugerah ya. Jadi kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kita, ya tetap hati kita ya, tetap hati kita melekat. Kalau hati kita melekat ya, tadi sudah sedikit saya sampaikan kesaksian kami bertiga, bahwa dengan bertambahnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, hingga bertambah usia, tetapi semangat kita harus juga mengikuti ya. Jadi apapun yang permasalahan, tidak ada kita di sini tidak ada permasalahan apa yang kita hadapi, beda-beda ya, beda-beda mungkin masalah, problem yang kita hadapi. Namun demikian kita tahu pasti bahwa masalah sebesar apapun itu kecil ya dibandingkan dengan kasih karunia anugerah Tuhan kepada kita, yang Tuhan itu lebih besar daripada apapun masalah. Tentunya kita senantiasa melekat ya. Jadi melekat itu artinya ya kita tetap percaya bahwa perjalanan dalam kehidupan kita itu penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat ya. Kalau boleh saya sedikit saksikan lagi, mungkin Ibu Sumiring mungkin belum pernah ya, di dalam kondisi COVID-19 ini 2 tahun lebih ya. Jadi sebelum COVID pun anak kami yang Adin Arif yang nomor 3 ya, yang sekarang sudah mulai berlayar karena 3 tahun off ya. Bayangkan rumah tangga, istri yang bekerja juga sudah off juga karena situasi ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Tentunya saya sudah juga terus terang saya tidak malu, saya sudah minta kita pinjam ya teman-teman. Ada yang percaya dan enggak, dalam sekian banyak yang mungkin ya itu tadi Pak, yang kita harapkan dia bisa, yang saya tahu dia mungkin 10-20 juta tidak masalah bagi dia. Tetapi pada saat kami dalam kesusahan, yang enggak beberapa orang yang bisa dapat kami dapat bantuan, memang kami sangat membutuhkan. Kenapa? Terus terang Tuhan percayakan kami punya mobil Mobilio dijual, kami Tuhan percayakan mobil Innova dijual, semuanya sudah habis dan masih punya ya permasalahan yang kami hadapi karena situasi, karena anak kami yang kecil ini karena dia tidak kemarin bisa lagi berlayar, dia bikin usaha dengan teman-temannya patungan, mungkin dia menjadi proyek di DKI karena temannya ada di DKI, tetapi itu amblas ya. Jadi ya lumayan ya, kalau umpamanya 3 orang kali ya mungkin 300-an ya lumayan juga ya, jadi besar ya. Jadi di samping itu ada hal yang lain, jadi semua amblas. Tapi saya pikir saya mendapat hikmat. Kenapa? Saya pikir uang itu mungkin masih bisa datang kalau dicari, saya yakin. Tapi apa yang ini? Kesadaran dalam permasalahan kehidupan ini yang penting. Jadi kalau tidak kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, banyak kendala yang kita hadapi. Jadi dalam hidup ini kita selalu melibatkan Tuhan dalam usaha apapun. Kita yakin kalau kita melibatkan Tuhan dalam usaha kita, perencanaan kita, kita utamakan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik ya. Jadi dalam kesempatan ini juga kita banyak permasalahan kita, tetapi kalau kita sertakan Tuhan, kadang-kadang kita memakai pengertian kita seringkali seperti itu. Kita merasa baik yang kita lakukan, tapi baik menurut kita tentunya belum baik menurut Tuhan. Itu yang kami rasakan. Karena kami merasa buat ini, buat itu, usaha ini, baik, tetapi kurang melibatkan pengusaha itu, hasilnya ya mengecewakan. Dan apalagi mengharapkan atau mengandalkan manusia sangat mengecewakan. Itu yang mungkin saya ini yang pengalaman kami. Kalau kita melihat janji-janji yang sudah dijanjikan, kalau saya kan mungkin ya sebagian mungkin tahu saya kerja di swasta, kalau saya mengharapkan janjinya sebenarnya ya nggak usah saya ngomong lah, tapi namun itu semua mengecewakan karena manusia mempunyai janji itu ya seringkali tidak tepat ya. Tapi ya hingga saat ini kami ada dengan usia kami baru 25 lebih ya, belum 80, mungkin ada yang 80 ya. Tuhan kasih semangat ya,
Jadi aset yang mahal itu aset benar. Jadi jangan sampai hilang sukacita kita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, apapun tekanan, apapun permasalahan. Tapi kalau ada ucapan syukur ya. Jadi tidak 5L katanya, ada teman kami bilang 5L, mungkin ada yang tahu 5L ya. Ada kira-kira Ibu Hani tahu 5L Ibu Hani? 5L, Apa lelah, tuh? letih, lesu. Bukan? Iya, iya. Iya, Lemah, iya, lelah, seperti letih, itu, Bu. lesu. Bukan? Kalau saya 4L, Pak. Iya, sampai 4L tahu nggak, Pak? Apa? Lu Ya, lagi, apa lu itu, Bu? lagi. Jadi Apa itu ya itu seperti 5L? tadi yang Ibu bilang tadi ya, letih lesu loyo ya, Iya. semua dan semua tidak ada ininya, jadi sudah lunglai, jadi kan nggak berdaya kalau jangan kita Tak jangan berdaya. masuk dalam sana. Iya, tak berdaya, jangan, kita punya Tuhan yang kuasa, kita selalu menyanyikan, jangan hanya nyanyi, tapi letih lesu litoi kadang itu jangan kita masuk dalam kelompok itu, kita keluar dari arena situ. Jadi semangat itu, marilah kita, permasalahan boleh ada, sakit penyakit boleh datang, Tuhan mungkin tetap uji kita ya. Jadi Tuhan tidak berikan itu Amin. penyakit sebenarnya. Tapi Tuhan lihat kesetiaan kita, apakah kita bersungut-sungut dalam hal ini, apakah kita mengucap syukur, apakah kita siap ini. Ini anugerah kalau kita sanggup mampu untuk menghadapi dalam kesulitan, itu yang mahal. Kadang-kadang dalam kesulitan, dalam tekanan kita nggak mampu, kita kecewa, kita marah, dan lain sebagainya. Ini yang perlu mungkin kita pahami sedikit, kita pelayan Tuhan, anak Tuhan ya, kita dalam segala permasalahan itu kita yakinkan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, asal kita tetap melekat dengan Dia, penyertaan Dia itu luar biasa. Itu yang mungkin memberikan bagi kita sedikit, mari kita semangat dan semangat ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sukses, maju semuanya, selalu sehat. Berapa kawan? Amin. Amin. Amin, amin. Makasih Doa Pak syafaat, doa Brahmana. syafaat langsung. Baik, silakan Pak Brahmana doa syafaat. Ada instruksi tadi dari istri tercinta. Ya. Ya, jadi ibu siapa tadi Ibu? Ibu Rumanggun Manulang untuk kesehatan beliau juga Ibu Ibu Anggun Manulang. dan Ibu Agnes Gultom. Ya, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi yang indah ini dengan segenap ucapan syukur dan terima kasih kami. Kami dapat menikmati hari yang baru, menghirup udara segar ini karena kasih karunia Tuhan amat terlebih. Napas Tuhan masih percaya bagi kami. Itu berkat yang luar biasa. Keajaiban-Mu Tuhan pada kami, inilah keajaiban yang Tuhan berikan. Kami dapat mampu menjalani kehidupan ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kepintaran kami, tetapi kami menyadari bahwa itu anugerah kemurahan pemberian-Mu Tuhan. Dalam kesempatan hari ini juga telah kami dapat menerima berkat-berkat milik hamba-Mu. Tetapi Tuhan juga pada kesempatan ini banyak yang kami masih perlukan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan dalam kondisi keadaan kami semua, kami hamba-hamba-Mu ini ada Ibu Tumanggun Tuhan, dalam kondisi tubuh yang kurang begitu fit, tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sudah menanggung semua penyakit 2000 tahun lagi, sudah genap semua penyakit, Kau ambil dari kehidupan kami. Kalau masih ada sisa-sisa penyakit dalam kehidupan kami, dalam kesempatan pagi hari ini kami sehati sepakat mendoakan Ibu Tumanggun, segala akar kelemahan penyakit apapun yang terdapat dalam kehidupannya, kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya, kami tolak keluar dari kehidupannya dan jangan kembali lagi di dalam nama Yesus, karena dia adalah milik Kristus, anak Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan, Kau peliharakan Ibu Tumanggun keluarganya semuanya, berikan roh sukacita-Mu, berikan pengharapan yang teguh, biarlah mereka senantiasa hatinya tetap memandang kepada Tuhan, karena dari sanalah pertolongan kami datang dengan sungguh. Pertolongan yang sungguh adalah dari Tuhan yang pencipta langit, bumi, laut, beserta isinya. Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, terima kasih Bapa, juga kami sepakat berdoa buat Ibu hamba-Mu, istri hamba-Mu Pak Ustaz Surbakti ini Bapa. Mari Tuhan Kau melihat segala keberadaan penderitaan yang dihadapi Tuhan. Kami percaya ini semua Tuhan ujian bagi mereka Tuhan, agar Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu. Penyakitnya tidak membawa kematian, tetapi menyatakan kuasa-Mu di dalam tubuhnya. Sebab itu dengan satu hati kembali kami datang bersama-sama hamba-Mu, seluruh kami hamba pada kesempatan hari ini.
segala akar kelemahan, akar penyakit, stroke, apapun namanya. Semua penyakit kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya, kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Keluar, tinggalkan tubuhnya, jangan kembali lagi ke juga milik Kristus. Kami percaya bahwa darah Kristus senantiasa membungkus dia, dan bilur-bilur Yesus senantiasa mengalir dalam seluruh kehidupannya, dan mata air hidup itu senantiasa mengalir meluap dalam kehidupannya. Ada sukacita di dalam pengharapan, ada sukacita dalam permasalahan, karena Yesus sudah memberikan semua bagi kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami ambil sukacita itu Tuhan, kami letakkan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kekuatan Allah ada pada kami, kuasa Allah pada kami, melingkupi kami semuanya, dan berkat-Mu tercurah melimpah-limpah bagi kami supaya yang hadir. Tuhan, walaupun kami tidak dapat sebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau melihat satu persatu pergumulan dalam kehidupan kami ini, permasalahan apapun Tuhan, tapi kami percaya pagi ini kami bawa di bawah kaki salib-Mu Tuhan, agar Tuhan sudah injak semua permasalahan, apapun penderitaan, apapun tekanan, apapun permasalahan yang datang pada kami. Iblis yang mau mengambil keuntungan dalam permasalahan kami, kami patahkan kuasanya, hancurkan di dalam nama Yesus. Bahwa Allah kami, roh Allah yang pada kami lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Iblis, kau tahu itu, nyah kau pergi dalam kehidupan kami yang membuat kami tidak damai, membuat kami tidak sejahtera, membuat kami letih, lesu, dan loyo di dalam Yesus. Kami patahkan semua kuasa yang di dalam Yesus. Berkat Allah tercurah bagi kami semuanya, bagi hamba Pak Surbakti dan semua tim pada kesempatan pelayanan The Power of Love ini. Tuhan, lingkupi, berkati, maju di dalam nama Yesus Kristus. Semua hamba-Mu, anak-Mu yang tidak sempat hadir pada kesempatan pada pagi hari, Tuhan lawat mereka. Mungkin ada kesempatan urusan yang lain, tetapi Tuhan, apabila ada hal-hal yang lain, apabila ada yang lemah diberikan kekuatan, apabila ada berduka Engkau berikan penghiburan, apabila yang sakit berikan kesembuhan, apabila ada permasalahan ekonomi keuangan apapun namanya, Tuhan, Engkau ada di sana memberkati dengan melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami tetap berdoa juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga buat penginjil-penginjil, guru-guru agama juga, apa dia jabatan sebagai rasul, nabi, apapun ya Tuhan, kami percaya mereka semua dimanapun berada seluruh dunia ini, Tuhan, Engkau melawat, menjamah mereka, Tuhan, memakai mereka semua, Tuhan, menjadi alat nubuat Tuhan. Kami tetap berdoa buat negara-negara yang sedang bertikai, baik Tuhan Rusia dan Ukraina. Tuhan, Engkau tolong, Tuhan, Engkau damaikan, gencatan sejarah terjadi dalam nama Yesus. Mereka juga menyadari akibat dari perselisihan perang ini mengakibatkan bukan hanya mereka kedua negara ini, tapi berdampak bagi negara seluruh dunia di seluruh dunia ini. Sebab itu Tuhan, kami minta redam itu semua, Tuhan, perhatikan. Engkau juga batalkan segala niat-niat Rusia untuk negara-negara yang lainnya, Bapak, yang berbuat yang tidak baik. Dalam nama Yesus, kami tetap berdoa, Tuhan, buat LGBT yang banyak orang selalu perbicarakan akhir-akhir ini, Bapak, biarlah Tuhan berikan kesadaran bagi semua pihak agar tidak mereka juga mengizinkan itu semuanya terjadi, Bapak, karena kami tahu memang akhir zaman ini banyak hal-hal yang terjadi yang merugikan semua kehidupan kerohanian, kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan, mari Tuhan, bila Kau nyatakan kuasa-Mu, semua Tuhan pejabat negara tidak memberikan izin apa yang bertentangan dengan kodrat masing-masing, Tuhan, karena semuanya kami tahu bahwa lelaki pasangannya wanita dan wanita pasangan laki-laki, bukan hal-hal yang lain, Bapak, tapi biarlah semuanya kehidupan seluruh bangsa berbangsa agar semua melakukan sebagaimana kuadrat yang Tuhan sudah sampaikan, berikan kepada kami, bahwa laki-laki dan perempuan, Bapak, di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, buat pemerintahan kami Republik Indonesia yang kami cintai ini, Tuhan, menyatakan belas kasihan agar tidak terjadi pertikaian yang membuat tidak damai, membuat satu dengan lain mementingkan diri sendiri, pentingan golongan, tetapi Tuhan, rakyat Indonesia bersama-sama memikirkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebab pemimpin kami, Tuhan, berikan kekuatan, berikan roh hikmat, terobosan baru senantiasa bagi Bapak Jokowi dan wakilnya dan semua jajarannya, menteri, pembantu Presiden kami, Bapak, semua mereka
bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk memikirkan, menghadapi dan melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini sehingga Indonesia hebat terjadi di Indonesia. Bahkan ibu negara yang baru juga Tuhan agar itu kalau Tuhan izinkan itu segera terlaksana, tercapai, dibangun dalam nama Yesus Kristus. Segala apa yang dibutuhkan Tuhan, ya semua sepakat untuk semua bekerja untuk melaksanakan ini Bapak. Keamanan negeri kami Tuhan, tolong Tuhan TNI Polri Kau berkati mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Begitu juga kesehatan bangsa kami ini juga Tuhan, semua Tuhan aparatur kesehatan juga Tuhan, biar mereka bekerja di daerah di mana rumah sakit dimanapun Tuhan, bila mereka semua para medis Tuhan Kau beri hikmat, berikan kemampuan mereka untuk melayani lebih baik lagi. Kami melihat banyak penderitaan di rumah sakit Tuhan di sana Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, orang-orang yang sedang terbani rumah sakit menderita Tuhan, lawat mereka pagi hari Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu agar mereka tidak menderita tapi mereka mendapatkan pertolongan melalui tangan-tangan dokter, perawat, para medis Tuhan, obat-obat diberikan tepat semua pada untuk kegunaan mereka mendapatkan pemulihan kesehatan sehingga keluarga-keluarga mereka kembali yang di rumah sakit kembali. Banyak teman-teman kami dirawat Tuhan, pada saat ini Tuhan Kau melawat mereka sehingga mereka kembali ke rumah dengan penuh rasa sukacita Bapak. Kami berdoa tetap buat sekali lagi seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Kau melihat semua dalam pelayan mereka di desa-desa, pelosok tanah, dilawat mereka semua Tuhan, dia lemah dikuatkan, susah dihiburkan, kalau ada sakit disembuhkan, kalau ada terikat ikatan lepas dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Engkau melihat juga pagi yang indah ini sebentar kami melakukan kegiatan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Engkau juga pimpin kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan, apa yang harus kami pikirkan, apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami, keseharian kami, usaha kami, pelayanan kami. Semua Tuhan kami minta campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan berkati kami dengan melimpah-limpah Bapa. Kami percaya bahwa kami datang kepada segala kerinduan hati kami kerana hati kami Bapa bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Pada hari ini juga kami memperingati Tuhan kenaikan surga Bapa. Kami mengucap syukur Engkau telah memberikan janji-Mu, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, penuhi kami semua dengan urapan baru Tuhan pada pagi hari dalam kami memperingati kenaikan-Mu ke surga, dan Engkau memberikan meninggalkan Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami sehingga kami hidup dengan Roh Kudus-Mu, dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami semua menjadi alat anugerah Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu di mana kami berada, rumah tangga kami, tempat tinggal kami, rumah pelayanan kami Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu menyertai, memenuhi kami, bahwa memimpin kami sehingga dalam pelayanan kami Tuhan, bahwa Tuhan sudah ada di sana memimpin kami sehingga pelayanan kami, pelayanan bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan juga pada pagi ini Tuhan, the power of love ini Tuhan, semua kami yang ada di sini, yang hadir di tempat ini, mulai dari koordinator mari semua, baik yang ibu ikut terlibat dalam kepengurusan ini Tuhan, pemimpin berkajian, pengurapan baru terjadi dalam pada pagi hari dalam kami menaikkan ucapan syukur kami, memperingati kenaikan Tuhan pada pagi yang indah ini Bapa. Kami sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketidakberdayaan kami Engkau ada di sana, kelemahan kami Engkau ada di sana, sakit penyakit kami Engkau juga ada di sana. Semua Tuhan Engkau sudah ambil semua, sudah genap semua apa yang Tuhan, kelemahan tubuh kami apapun Tuhan Engkau sudah berikan, mengganti dengan kekuatan baru pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan Tuhan roh hikmat pengetahuan bagi kami, sebab itu kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami melakukan kegiatan kami pagi ini Bapa, semuanya kami pagi ini menaikkan puji syukur kami Tuhan. Bagimulah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami rindu doa berkat sampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita pulang saat ini berpisah satu yang lain dengan berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menaungi kita, memberikan kita penghiburan, kekuatan, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita berhasil dan beruntung. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, Ibadah mungkin kita sebelum selesai. berpisah foto dulu, tak foto sih. Ibu Hani foto lagi Ya, yang belum silakan. tadi Foto. kamera. Sambil foto Ibu Hani. Iya, tadi saya udah fotoin Pak, tapi Ya, saya nggak tapi pakai ada yang handphone. tutup kamera. Oh, Nggak sadar, nggak ada Oke. senyum. Ya. Oke, 1, Ifred, 2. open your camera. Din Perlina, Albert, Shirley, Juhaini. Ya, Oke. oke, Ifred, Juhaini, Shirley, Din Perlina. Repeat. Ini kalau pakai handphone kok saya ada di setiap halaman ya. Baguslah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Halaman sebentar ya. Oke, halaman 2 ya. Halaman 2 ya. Albert, silakan Albert. Oke. Halaman 3. Halaman 3. Iya, kalau pakai handphone banyak halaman. Ya. 3, 4. Iya. Ini halaman 4 lagi. Iya, halaman 4 nih. Masih. Ayo, smiles. Ya. Pak Brahmana smile Pak, biarpun dimarahin sama Ibu Loise tadi malam. Gara-gara tidak ngecas handphone. Iya, mereka aduh. Pak Brahmana. Weh, saya punya obat rambut loh Pak Brahmana. Jadi Bu, alamat kami kirim. Oke, halaman terakhir. Halaman terakhir lagi. Bu Juha ini nggak ada ini kameranya, ya udahlah. Oke, 1, 2. Oke, selesai. Ya, Oke, terima kasih Bu Hani. Terima kasih. Ada pengumuman dari Ibu Ria, ada Ibu Tia, silakan. Oh ya, pengumuman dari saya, besok pagi kita akan bertemu kembali di ibadah saat teduh. Di linsum yang sama, jam yang sama. Besok yang melayani firman, Bapak Helfried Dame. Baik, hanya itu aja Pak Surbakti. Ya, itu aja. Gelombang. Nanti kurang lebih nanti saya akan sampaikan lewat chat ya, lewat WA. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tuhan berkati kita semua. Ya. Amin. Terima kasih. Ketemu lagi besok pagi. 4, 3, 2, 1. Selamat hari kenaikan. Bu Kristina Limang Burges, Pak Yuliman, Pak Iboce, Mrs. Ivan, Bu Tiar, makasih firman Tuhannya. Mr. Raja, Kasih Bu. Maria, Bu Juhaini, Ya, sama-sama. Pak Albert,
Bulin Parlina, thank you so much. Bulin Parlina mandi. Nggak usah mandi, nggak apa-apa, Bulin. Bulin Parlina nggak usah mandi, nggak apa-apa kok. Iya, nggak ada yang tahu ya. Saya Ibu Parlina tadi. Ibu Anes, Bu Anes, Gultom. Ya, Bu